Assalamualaikum, Football United jumpa lagi hari Senin malam. Gua mau news update aja ya, ringan-ringan. Karena ada beberapa berita yang menurut gua cukup menarik dibahas. Source-nya masih Manchester Evening News. Berita nomor 1 adalah Brendan Rodgers yang masih dihubungkan dengan jadi manajer di Manchester United. Ya, menurut gua sih dengan apa yang terjadi dengan kemarin ya, menang melawan 3-0 melawan Tottenham Hotspur, ini kan tidak serta-merta mengamankan posisi dari Ole Gunnar Solskjaer, walaupun perkembangannya sekarang ini nampaknya chance atau peluang dari Ole Gunnar Solskjaer untuk tetap stay di Manchester United ini nampaknya akan semakin besar. Tapi tergantung, menurut gue lebih banyak tergantung di pertandingan menghadapi Atalanta daripada Manchester City. Kenapa? Karena ketika menghadapi Atalanta, kalau seandainya gagal, maka itu akan memperkecil peluang lolos dari fase grup. Dan menurut gue jelas itu bisa langsung dinilai progres yang mundur. Kenapa? Karena musim lalu kita juga tidak mampu lolos grup. Dan kalau musim ini tidak mampu lolos grup juga, ya kan tidak ada progres. Tapi kalau seandainya kalah melawan Manchester City, katakanlah kalah sekalipun, itu kan tidak serta-merta langsung bisa dijudge bahwasanya Manchester United tidak akan jadi runner up atau akan susah untuk mengulang bagaimana Manchester United finish di musim lalu atau bahkan musim sebelumnya peringkat ketiga. Karena apa? Liga ini kan masih sedemikian panjangnya. Dan dari kabar yang beredar juga bagaimana harmonisnya squad ini kan juga tidak buruk atau tidak jelek. Dan menurut gua again kalau dilihat dari sisi prestasi, ringan amatiran ala gua, pertandingan menghadapi Atalanta ini memainkan peranan yang sebenarnya lebih vital untuk Ole Gunnar Solskjaer. Tapi untuk tim lain cerita, gengsi menghadapi Manchester City itu lebih tinggi. So again, berita tentang Brendan Rodgers ini menurut gua sih makin dan pelatih lainnya juga ya, manajer lainnya juga, ini masih akan terus menghangatkan berita Manchester United. Ronaldo dan Cavani give United a solution. Bisa jadi, karena gue sempat baca ada artikel tadi pagi itu kalau Ronaldo ini kan selama di Manchester United sering ditempatkan sebagai striker tunggal di dalam formasi 4-2-3-1, bahkan sering ditemani dalam tanda kutip oleh Bruno Fernandes, walaupun Bruno Fernandes bukan seorang striker murni. Tapi apa yang diperlihatkan kemarin ketika menghadapi Tottenham Hotspur dianggap bisa jadi solusi bukan hanya untuk memperkuat lini pertahanan, tapi juga memaksimalkan Cristiano Ronaldo di depan yang nampaknya lebih nyaman bermain dengan partner. Ada striker lain begitu ya, which is kalau kemarin ini seorang Edinson Cavani. Apakah ini akan diturunkan ketika menghadapi Atalanta? Patut kita nantikan. Rashford makes United promise after Tottenham win. Ya, ada janji nih. There is more to come from Manchester. Ya, dia bilang akan ada sesuatu yang lebih nanti akan datang, yang bisa diharapkan dari kembalinya dia, terutama untuk tim Manchester United. Gua melihat memang efek kembalinya Marcus Rashford ini cukup luar biasa. Di 2 pertandingan awal dia begitu kembali langsung mampu mencetak gol masing-masing ketika menghadapi Leicester ya kan. Dan satunya lagi gue lupa, tolong diingetin di kolom komen ya kalau nggak salah, ketika menghadapi Atalanta kalau nggak salah, tapi nanti bisa dikoreksi ya. Yang jelas dia langsung bikin 2 gol. Memang ketika menghadapi Liverpool dia tidak banyak berkutik ya kan, karena memang ya tim rata-rata sedang bermain buruk. Tapi impact dari adanya Marcus Rashford kembalinya ini cukup terasa, bukan hanya dari sisi teknis di lapangan tapi juga non teknis sih. Kemarin ketika menghadapi Tottenham Hotspur, bagaimana Marcus Rashford ini juga mencetak gol ya kan, menghadapi Tottenham Hotspur, bikin gol ke gawang Lloris. Dan bukan hanya gol, tapi bagaimana penampilannya dia di menit yang tidak begitu banyak itu juga cukup bagus. Dia tajam sebagai seorang striker. Jadi gua secara pribadi sih memang lebih optimis. Di sisi lain, dengan kembalinya Marcus Rashford ini tentu saja membuat persaingan di lini depan macam kayak untuk Anthony Martial, bahkan untuk Jadon Sancho dan juga Jesse Lingard,
ini kan juga akan semakin panas dan ketat ya. Kita lihat ini bagaimana nanti untuk pemain-pemain tersebut ya. Barcelona interested in Donny van de Beek loan. Ada kabar Barcelona mau pinjem Donny van de Beek. Ya, padahal baru saja pecat pelatih Belanda ya. Bagaimana Donny van de Beek? Ya, banyak juga yang menanyakan ke gua kan di Twitter, bagaimana bang Donny van de Beek? Bagaimana bang Donny van de Beek? Ya, gua selalu jawab dengan sama ya. Di bulan November dan nanti di bulan Desember jadwal itu sangat ketat. Bahkan di hari ini tadi ada wawancara, gue lupa atau ketika press konferensi tadi ya, Ole Gunnar sempat ditanyakan oleh Edison Cavani dan Cristiano Ronaldo apakah akan terus dimainkan di di 2 pertandingan ke depan dengan jarak yang cukup ketat. Tottenham Hotspur, Atalanta dan juga Manchester City. 3 pertandingan yang cukup penting bagi Manchester United, apalagi untuk seorang Ole Gunnar Solskjaer. Kenapa pertanyaan ini muncul? Ya karena jadwal begitu ketat, fisik kan cukup dikuras. Gue balikin lagi soal masalah Donny van de Beek. Artinya begini, jadwal padat di bulan November dan juga Desember ini kan pasti akan memaksa Ole Gunnar Solskjaer untuk melakukan rotasi. Pertanyaannya adalah apakah Donny van de Beek akan diturut sertakan di rotasi tersebut? Artinya dia akan mendapatkan menit bermain dari rotasi yang harus dilakukan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Kalau seandainya iya, maka kemungkinan memang betul Ole Gunnar Solskjaer ada memberikan skema untuk Donny van de Beek. Tapi kalau seandainya dengan jadwal yang padat dan rotasi yang harus dilakukan dan pastinya nanti akan dilakukan, Donny van de Beek tidak mendapatkan menit bermain yang banyak, maka menurut gua sih Januari akan bye-bye. Kabar lagi tentang masalah injury ya. Ternyata ada beberapa pemain yang Paul Pogba bisa dimainkan. Anthony Martial ini masih ada keraguan apakah ditampilkan atau tidak ya. Artinya dari cedera ada sedikit ringan. PSG monitoring Paul Pogba situation. Kembali lagi PSG. Jadi ada beberapa tim yang dikaitkan Paul Pogba, PSG, Real Madrid. Tapi menurut gua justru peluang paling besar musim panas tahun depan, Paul Pogba akan pergi secara gratisan. Dan ini sudah gua perkirakan dari awal ya, bisa dicek di video-video gua yang lain. Gua bilang Paul Pogba akan stay sampai musim panas tahun depan. Kemana dia akan pergi? Walaupun pada saat itu banyak spekulasi mengatakan bahwa dia akan extend kontrak, tapi gue selalu bilang kemungkinan besar Paul Pogba akan lepas gratisan musim panas tahun depan. Dan sekarang gue bilang kemana dia akan berlabuh? Gue melihat dia tidak akan ke Spanyol, tapi dia akan kembali ke Italia. Ini cuma ringan amatiran ya. Apalagi nih, we scored nih Atalanta boss sends United warning for jadi mengirim pesan bahaya kepada Manchester United ya. Gasperini ini dia mengatakan mereka bisa bikin 2 gol ya. Dan bentar gue cepat-cepat baca, we hope to win score playnya gitu deh. Kurang lebih begini, dia memberikan ancaman nih. Mereka bisa bikin 2 gol, kami bisa bikin 2 gol ke gawang United. In the first half, we just needed to little more precise on the last. Ya, dia kurang lebih begini lah. Dari 2 gol yang bersarang ke United, sebenarnya mereka bisa bikin gol lebih banyak. Which is gue setuju, di babak pertama itu ada beberapa peluang yang harusnya mereka bisa manfaatkan. Pun juga di babak kedua ya, di awal-awal terutamanya. Dan kalau saja itu masuk, maka cerita dari pertandingan kemarin akan berbeda. Apa artinya ini? Artinya United harus memperkuat lini pertahanannya besok di Bergamo. Nah, ini kabar tentang yang lagi hangat hari ini ya. Tottenham memecat Nuno Espirito Santo. Dan ada kabar kalau Antonio Conte yang tadinya difavoritkan untuk mengambil alih jabatannya Ole Gunnar Solskjaer di Manchester United, difavoritkan untuk mengambil alih Tottenham Hotspur ya. Artinya sebagai manajer.
Dan ini juga sudah dikabarkan oleh Fabrizio Romano, kemungkinan besar Antonio Conte sedang ada proses, dan prosesnya semakin lama semakin dekat. Apa ini artinya? Dan gue tweet itu ya di Twitter gue. Yang belum follow bisa follow ya, _Football United. Gue bilang, kalau seandainya Antonio Conte mengambil pekerjaan atau mengambil jobnya nanti di Tottenham Hotspur, artinya manajemen Manchester United sangat tepat untuk tidak mengontrak atau mengambil Antonio Conte menggantikan Ole Gunnar Solskjaer. Kenapa? Paling tidak ada 2 alasan. Nomor 1 adalah dia ini tidak punya komitmen. Ya, komitmen terhadap siapa? Terhadap diri dia sendiri dulu aja. Fabrizio Romano mengabarkan, kalau beritanya memang betul ya, bahwasannya Antonio Conte ini tidak mau mengambil tim di tengah jalan. Dia lebih suka untuk membangun tim dari awal, ada pre-season dan lain-lain. Tapi untuk Manchester United dia bikin pengecualian. Tapi ternyata dia gabung ke Spurs. Apa artinya? Lack of commitment, kekurangan dari komitmen. Nomor 2, kita tahu bagaimana sih peluang Tottenham Hotspur untuk menjuarai kompetisi. Dan dia mengatakan bahwasanya dia suka dengan tim yang punya peluang juara. Nah, sekarang gue nggak bisa melihat dia mau ngambil peluang juara di mana dengan Tottenham Hotspur. Liga Inggris jelas tidak, apakah piala yang lain, apakah Europa League. Dan gue juga tidak melihat ya peluang Tottenham Hotspur dengan skuad yang ada saat ini punya peluang besar untuk menjadi juara di kompetisi tersebut. Ini gue realistis aja. Ada kabar kalau seandainya dia diberi amunisi sampai 100 juta oleh Daniel Levy untuk melakukan kegiatan di bursa transfer. Pertanyaannya adalah, kalaupun dia menghabiskan 100 juta mendatangkan beberapa pemain, ya di musim dingin, walaupun dengan pemain seharga mahal sekalipun, tidak mudah, sangat tidak mudah. Karena apa? Adaptasi yang tim sudah terbentuk kurang lebih, jadi adaptasinya juga akan lebih sulit. Apakah itu akan memberi jaminan? Gua nggak yakin ya. Kalau seandainya dana 100 juta itu diberikan pada saat musim panas tahun depan, lain cerita. Mungkin dia bisa membeli pemain yang dia suka dan langsung dibentuk ya. Tapi kalau seandainya kompetisi sudah berjalan, itu akan sulit sekali. Dari situ gue melihat bahwasannya ya Antonio Conte ini mungkin dia butuh kerjaan karena dia lagi nganggur. Nomor 2, dia dia spekulasi aja, dia ambil pekerjaan di Tottenham Hotspur, kalaupun dengan kontrak kabarnya juga cukup panjang ya, 18 bulan, dimulai dari 18 bulan. Kalau seandainya gagal, toh dia akan dapat pesangon. Ini mengingatkan gua akan siapa? Akan seorang Jose Mourinho. Dan again, tipe-tipe kayak Jose Mourinho, Antonio Conte, gua cap, keringan sama tenaga gua adalah pelatih-pelatih yang lebih peduli kepada CV atau resume mereka daripada dengan klub yang mereka tangani. Kabar apa lagi? Wah, ini ya. Kabar Antonio Conte cukup merajai headlines kali ini. Ya, ini ada kabar soal masalah squad. Mungkin ini berita terakhir lah ya. Soal masalah, nanti masih ada soal Donny van de Beek dulu sekali ya. Jadi squad yang dibawa menghadapi Atalanta ini, ya David De Gea, Dean Henderson, Tom Heaton. Pemain belakang tidak ada Victor Lindelof ya. Lalu di tengah Paul Pogba ada, di depan Ahmad, Edison Cavani, Greenwood, Anthony Martial ternyata disertakan, Rashford, Cristiano Ronaldo dan juga Jadon Sancho. Donny van de Beek moment ya, ini ada kabar soal masalah Donny van de Beek yang ketika menghadapi Tottenham itu ternyata tidak dimainkan. Dan ada kabar juga bahwasannya ya, artinya itu tadi ya, ada beberapa orang yang mengharapkan kan kalau Donny van de Beek ini dimainkan, beberapa supporter, tapi ternyata tidak begitu. Dan langsung muncul spekulasi kalau memang seorang Donny van de Beek ini tidak punya masa depan di Manchester United, jadi kemungkinan akan cabut bulan Januari. Kalau gua sih mengatakan itu tadi, kita tunggulah di bulan November dan juga bulan Desember ya. Ada berita apa lagi? Wah, ini masih juga ya. United remain interested in Brozovic.
ada kabar kalau seandainya dari Inter Live bahwasannya Marcelo Brozovic itu masih diminati oleh Manchester United. Gua sih lebih milih ini ya, Frank Casey tapi. Oke, kurang lebih demikian news update kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe. Kalau ada ide, tema, gua mau bahas apa, bisa drop di kolom komen. Nanti akan gua pertimbangkan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.